Anak muda sekarang gitu kan mereka tuh kalau dikasih sedikit tantangan gitu kan mereka tuh langsung ciut dan gitu ya. Oh Se- ini saya ini ya, apa memang fenomena yang sekarang muncul ya? Betul, Iya, betul. iya benar benar. Ya. Tidak menyebut gen apa Tidak, gitu ya? tidak, jangan, jangan. Nggak Bukan, Gen bukan Z, Gezi, bukan Gen Z enggak. bukan ya, bukan. Kalian buka aja TikTok atau buka aja Oh sosial yang media. singkat-singkat, Betul, ya. apa yang menjadi isu hari ini. Ya, Jadi ya, ya. AI tools yang kita pakai hari ini harus kita bawa ke save tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk audiens senior kita ini yang sangat unik karena narasumbernya selalu berasal dari kalangan yang tidak terduga. Tidak seperti pada umumnya. Jadi yang pada kesempatan kali ini barangkali bagi teman-teman yang mengikuti senior sebelumnya, kita masih menyambung obrolan dengan Dr. Husnita. Dr. Husnita ini adalah praktisi di bidang telekomunikasi sekaligus akademisi, sekaligus juga kayaknya kalau saya lihat tadi mungkin kedepannya akan menjadi pengamat AI yang brilian ya. Pada episode terdahulu di siniar kita sudah banyak membahas agak teknis kali ya waktu itu tentang apa itu AI, apa hubungannya AI dengan customer care, apa ini isi buku beliau humanoid ya. Sengaja tidak di-spill semuanya karena buku ini kan sudah beredar. Iya, Jadi silakan tolong dibeli. dong dihargai karya intelektual Iya, dari cocok. penulisnya ya. Kalau kita spill sampai tamat gitu kan nanti pada nggak mau baca bukunya ya. Nah pada kesempatan kali ini barangkali kita ingin lebih mengelaborasi sisi humanistik dari aspek profesionalitas beliau. Tadi di balik layar sempat ada obrolan sersan ya, serius dan santai. Iya. Betapa ternyata di dalam konteks pelayanan customer itu unik-unik ternyata ya. Unik-unik. Mungkin nanti tidak usah kita bahas case per case ya Uni, tapi saya juga yakin karena saya pernah berada di profesi yang memang harus berhadapan dengan publik gitu ya. Tahu sih ya sedikit banyak gitu karakter tiap manusia itu kan memang berbeda-beda gitu. Nah, Uni ini punya pengalaman 28 tahun nih di Iya. dalam customer care ya dan itu konsisten sekali gitu. Kira-kira Uni kalau boleh bercerita kepada kami secara umum ya kan kita ingin melihat gambaran industri Uni ini kan industri unik. Ya. Industri yang sebetulnya untuk sebuah negara itu boleh dikatakan high rank lah gitu ya. Jadi produknya produk teknologi tinggi, customernya juga unik karena heterogen. Ya. Meskipun teknologinya tinggi, customernya itu ada yang mulai dari kalangan sangat aware teknologi, sampai barangkali yang kesulitannya tuh sangat fundamental gitu ya, yang basic banget gitu, yang mungkin nggak bisa mengaktifasi apa gitu, yang nggak ngerti fitur ini gitu dan seterusnya. Ini kalau boleh dikategorikan gitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam profesi customer care itu apa aja sih Uni? Oke, baik, saya coba menguraikan ya. Kita berhadapan dengan customer ini tidak hanya satu dua orang saja, ya. Kalau boleh tahu sekarang misalnya satu Grab hari begini sehari ada berapa Ya, customer nih yang rata-rata harus satu dilayani? orang melayani minimal 10. Satu hari? 10, ya. 10 orang harus berhadapan dengan seorang customer service dengan berbagai permasalahan yang mereka bawa dari rumah. Ini sangat unik sekali karena dari 10 itu boleh dikatakan gak ada yang sama tuh, berbeda-beda case-nya. Akhirnya apa yang terjadi? Seorang customer service itu dia harus bisa menetralkan hati dan pikirannya ketika dia harus merubah satu pelanggan ke pelanggan berikutnya. Oh jangan sampai terbawa ya. Jangan, tidak Dari boleh. kita Nggak agak boleh baper. emosi nih sama yang sebelumnya itu tiba-tiba Iya. bahasa Sundanya baut gitu ya. Iya. Itu tantangan. Tantangan mereka harus bisa kembali lagi normal gitu ya. Oke. Jadi ibaratnya tuh kalau saya bilang kita harus banyak topeng.
Topengnya Waduh, itu ini dalam tanda tapi kutip konteksnya bagus. positif ya, bukan Positif. kemudian pandai memanipulasi Bukan. orang dengan Topengnya ini. itu kita harus bisa men-switch-kan raut muka kita. Oh, berarti nanti Ya, alumni empati. dari customer service ini bisa jadi aktor yang Oh baik. iya, karena kita menyenangkan ya. Iya, iya, iya. Nah, itu adalah suatu tantangan untuk kita supaya bisa berhadapan dengan pelanggan itu tidak terlihat bahwa kita tuh hati kita lagi galau. Uni, kalau itu kiatnya gimana Uni? Kan kita dari rumah punya masalah ya, Mhm, mhm. kadang-kadang masalahnya cukup berat. Iya, iya. Kadang-kadang orang yang kita cintai sedang di Oke. ICU. Iya. Gimana tuh Uni, kita terus Iya. senyum Nah, di gitu ya. sini saya bilang bahwa tantangannya karena ketika mereka udah pakai uniform seperti itu ya, Iya. jadi mereka tuh profesional gitu ya. Apapun yang Oke. terjadi profesional. Karena yang dikomplain sama customer tuh bukan kamu, tapi produk kita, jasa kita, perusahaan kita. Jadi Oke. jangan sampai kamu membawa hal itu ke personal. Makanya kita bawanya profesional. Iya, Begitu iya. kamu pulang jam 5, kamu ganti uniform semuanya, kamu bebas menjadi diri kamu sendiri. Oh, Supaya ada nggak ya? balance. Ada yang begitu udah lepas uniform terus nangis gitu ya, Ya melepaskan mungkin emosi boleh gitu, saja, boleh ya? boleh saja. Yang penting udah lepas, besok dia Kesel. udah berbeda lagi. Oh, ada sampai harus cerita dulu kan, sampai Curhat plong. dulu ya. Iya, 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 makanya iya. kita ada yang namanya brief the brief. Brief the The brief, brief. brief itu di Oh, pagi hari kita iya. membuat Arahan suasana dulu. Oh, semangat, semangat. semangat bahwa Iya. hari ini begini-begini motivasi. Nah, the brief itu evaluasi. Sore itu. Ya, sore. Nah, nanti ada apa tadi? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana solusi dan sebagainya. Iya, iya. Iya, kita membangun itu. Level yang paling menyebalkan dari customer apa Uni? Wah, saya jujur pernah diserang pakai golok. Oh, iya, ini agak ekstrim Agak ya. Agak ekstrim ya. Kantor saya waktu itu saya masih bekerja 2 tahun ya Oh, di iya. Telkomsel dan saya memanage Masih. pelanggan yang high usage. Oh. Ya, itu buat saya terkesan sampai hari ini. Tapi Itu dengan pengalaman traumatis dong oh iya, Uni. sampai security di gedung itu mengawasi, takut saya diapa-apain karena memang bawa golok Bener-beneran itu bener-bener bawa literally golok. bawa Benar, golok. nggak bohong, benar Iya, gitu. iya, iya. Tapi saya profesional, saya yakin banyak yang ngejagain saya. Saya bukan mengatasnamakan personal, tapi profesional. Apa yang saya lakukan itu udah sesuai dengan SOP yang ada, Iya. dan saya memberikan informasi ke pelanggan itu sesuai dengan data yang saya punya. Akhirnya saya datang gitu menghadapi beliau, pelanggan tersebut, dan secara profesional saya juga hadapi. Alhamdulillah ternyata tidak terjadi Oh. pembukaan golok tersebut, Oh iya. malah iya. ditahan di sini, gitu. Iya, iya. Karena komunikasi. Karena komunikasi persuasif yang baik. Betul gitu sekali. ya. Itu kesan banget buat saya. Kalau kita juga dalam kondisi panik, mungkin situasi bisa berbeda Oh ya, ya, karena saya tidak mau menghadapi iya kita atau justru saya menghindar sembunyi, gitu itu ya, akan makin menambah masalah dicari baru. gitu ya. Betul. Mana ini yang Iya. namanya Husnita Iya, gitu ya. sampai atasan saya, kamu siap, saya bilang. Oh iya, Iya. iya, iya, gitu. Ternyata itu bawa golok karena beliau bawa oleh-oleh duren. Jadi nanti kita buka bersama ya. Oh, ada lanjutan ceritanya, Dok. Oh. Setelah kita Tuh, ada ya. Betul, setelah kita selesaikan masalah baik-baik, akar masalahnya apa? Bulan berikutnya, beliau benar membawakan 1 kontainer buah-buahan ke kantor saya. Kan saya udah bilang, orang udah kena hatinya tuh begitu, Sudah, ya makanya kan. apa namanya, tusuklah hati, tepat di hatinya, gimana? Iya, iya, itu Ari Lasso. Iya, iya, dia sendiri gagal ya di Iya. dalam. Ya itulah, nama juga permainan kata-kata. Namanya juga perjalanan hidup. Perjalanan Iya. hidup. Iya, kedalaman kan. Kedalam. Ya baik, betul. Tapi itu di komunikasi dipelajari Uni. Dipelajari sekali, interpersonal communication. Oh, itu masuknya di dalam Iya. interpersonal communication. Faktornya apa aja itu? Bisa jadi kepo nih, pengen tahu. Saya ingin mempersuasi tim saya ini. Oke. Jadi, Ya, artinya kan mendengar lah. oh didengar dulu. Oh iya. Komplainnya apa? Dengar, gitu. semua dengar. Karena pada dasarnya pelanggan itu kan ingin didengar. Jadi marah dulu, meluapkan dulu gitu ya nih. Dengarkan Oh. semuanya. Kalau bisa kita mencoba untuk masuk ke wilayah beliau untuk membangun empati tadi. Oh, iya, iya. Ya, kita jadikan bahwa kita tuh sebenarnya sama yang kita rasakan ketika menghadapi permasalahan seperti itu.
Itu yang Oh, sebagai komunikator. POV-nya kita tempatkan dari kacamata beliau ya Oh iya, gitu. Oh ya, betul. kalau saya di posisi itu juga saya tidak nyaman lah gitu Betul, mungkin ya, saya ya, akan ya. marah, saya akan protes gitu. Oh iya, iya, iya. Mendengarkan. Padahal barangkali mungkin miskomunikasi ya. Bisa jadi, Oh iya, iya. iya, Dia iya. jadi karena tidak asymmetric information mungkin ya. Nah, Sehingga dia betul. mengatakan, oh ini nggak bener nih gini, gini, gini gitu ya. Iya. Oke. Itu yang kekerasan Mhm, fisik. iya. Kalau kekerasan verbal ada juga ya Uni. Wadah, ada, Tiba-tiba kita di ada. caci maki gitu. Ditunjuk-tunjuk saya pernah juga. Sudah Oh, saya alami. Waktu itu saya bertugas di Jakarta di Gandaria City waktu itu. Jam oh, 10 kurang sedikit kita mau tutup. terus oh malam. Iya, karena di mall. Oh iya, iya, Mall iya. Gandaria City kita kan tutup jam 10, jam 9.45 lah gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang datang, wah, ngebrak meja pengen ketemu dengan saya. Bertepatan saya lagi ada waktu itu. Oh, Ketemu dengan saya, semua tim saya ditunjuk-tunjuk termasuk saya. oh. Tidak puas dengan Tidak layanan puas gitu dengan ya. pelayanan dan mau memperkarakan lah gitu. Oh, saya kira ditunjuk-tunjuk, kenapa kamu keren? Kenapa kamu pinter Kalau banget? itu sih kita bangga. Ini kita dihabisin malam itu. Iya, iya, Ya iya. gitu. Ter- Tapi ya itu adalah risiko. iya. Tapi Risiko. ada resolusinya nih. Ada Maksudnya, solusinya ada. ada ya. Solusinya ada walaupun tidak langsung, cukup panjang gitu ya. Dan berdampak saya harus dimutasi gitu. Oh, sampai sejauh itu. Iya Oh, gitu. jadi Tapi kena punishment juga ya. karena customernya minta saya tidak Tidak boleh boleh ada ada di di situ situ. lagi. Setiap saya melihat dia gitu. Emosi saya langsung Oh, bergejolak. nggak kirain setiap saya lihat dia saya suka. Tidak, Jangan tidak. di situ. Jauhkan dia dari Iya, saya. itu adalah pengalaman saya ya Iya, sebagai iya. petugas layanan dan Kalau saya itu udah nggak berlaku tadi ya, lagunya Mas Ari Lasso nggak bisa ya. enggak, Sentuhan dia tepat di tempat hati. dia, iya makin Enggak. makin marah Makin dia. marah dia. Jadi lebih baik kita yang waras, kita yang Ngalah menghindar, ya. ngalah Oh. gitu. Tapi tentu itu pun menjadi satu pembelajaran ya Uni ya. Oh iya, pasti pasti. Itu buat dari diri saya sendiri pembelajaran bahwa oh ternyata ketika saya menghadapi customer yang karakteristiknya seperti ini, saya tidak bisa melakukan treatment seperti ini gitu. Bahkan sebenarnya dengan teknologi AI yang saat ini ya Uni ya, dengan kita sudah memiliki data yang cukup banyak tentang psikografi manusia, sebetulnya langkah-langkah itu juga sekarang bisa dibantu. Jadi Ya. artinya tindakannya harus seperti apa? Seperti dokter nih sekarang saya berikan gambaran saja. Untuk penegakan diagnostik itu AI lebih pinter dari dokter. Ya. Dia dengan gejala 2, 3 gitu dia tahu oh ini langsung ini. Sementara kita mesti Referensi. USG dulu ya. Referensinya langsung keluar kan. Kita Ya, minta karena dia dokter referensinya. banyak, Iya. gitu kan, sehingga dia langsung, oh ini kemungkinan cuma penyakit A, B, C gitu, nanti obatnya ini, Iya, iya. kamu tinggal konfirmasi ini. Nah, treatment terhadap manusia juga secara psikologis kelihatannya sudah mulai mengarah ke sana. Ya. Oh, orang ini menggunakan diksi ini berulang-ulang. Oh, orang ini gesturnya begini. Oh, dia memandang kita to the point dengan mata yang melotot. Iya, Oh iya. iya, ini karakter dia seperti ini. Iya, Ya. iya. Kamu harus milih diksi ini dengan intonasi seperti Iya, ini. iya, Wah, dengan kalimat yang disusun. Waduh, bapak kalau marah makin keren. Wah, itu mah langsung perlawanan lagi. Oh iya, kamu ngeledek ya. Gitu ya. Iya, gitu. Baik. Ini kan hubungan yang unik ya, Uni ya. Maksudnya ketika kita menghadapi manusia itu berbagai karakter ya, Uni ya. berbagai Jadi karakter. tadi itu tentu menjadi referensi Uni ya. Dari kasus yang sulit. Kalau yang menyenangkannya apa? Dari itu kan nggak enak, nggak enak. Iya, Yang menyenangkannya betul. dong. Ya tentunya menyenangkan lebih banyak daripada Iya, yang pasti, tidak pasti. menyenangkan. Artinya apa? Kita kan dari nawaitu, dari Niat, niatnya saja oke. sudah membantu ya, membantu orang menyelesaikan masalah. Ya tentunya setelah menyelesaikan itu ada orang yang merasa terpuaskan kan. Dan yang terpuaskan itu bisa jadi mereka tuh mau membalas budi kita walaupun kita tidak minta ya. Tapi ada aja pemberian dari customer atau perlakuan dari customer atau dia membuat status di sosial media sekarang Oh, gitu, iya, gimana iya. dia puas dilayani oleh kami gitu. Nah itu adalah suatu kepuasan bagi kami juga bahwa kita membantu itu benar-benar dapat oleh pelanggan tersebut. Ada apresiasi ya. Ada apresiasi, ya. Dan
kadang-kadang juga intangible, maksudnya kadang-kadang tidak bisa dinilai secara finansial. Iya. Disapa orang di jalan, siapa ternyata customer gitu ya, Nah, gitu kan. iya Kan satu betul. hal yang Iya, aduh seneng banget gitu dia. direkomendasikan ke ibu Iya, ini aja, ke Grapari ini aja, layanannya bagus, bagus. Nah, iya. itu yang tidak bisa kita Dia ukur dengan angka. tidak bisa disubstitusi dengan rupiah ya, Iya, hal-hal betul seperti itu. sekali. Saya juga merasakan, barangkali Ibu juga merasakan sebagai dosen kan. Mhm. Saya kadang-kadang punya mahasiswa yang sudah lulus 10 tahun lalu gitu ya, Hmm. terus pada satu occasion gitu bertemu dan Hmm. masih mengenal dan menceritakan pada keluarganya gitu. Ini dosen saya yang ini dulu Ya. gini-gini. Aduh, kayaknya saya nggak begitu-gitu amat. Iya, karena itu perasaan kita Rasanya biasa biasa aja. aja Iya. gitu ya, tapi Tapi rupanya dia punya kesan kan gitu ya. betul, betul. Kalau di era sekarang, saya kira kesulitan utama dari kan gini Uni, di teknologi yang sangat cepat berkembang ini kan product knowledge-nya juga nambah terus ya. Iya, Saya harus tadi cepat. berpikir ketika ngelihat di sini situ, aduh saya kalau jadi petugas customer service saya kayaknya nggak hafal deh Iya, produk-produknya. iya. Itu challenge yang paling berat untuk teman-teman yang berada di Mhm. area customer service itu, Oke. customer care itu apa sih Uni? Ya, ini pertanyaan sangat menarik menurut saya karena memang anak muda sekarang gitu kan mereka tuh kalau dikasih sedikit tantangan gitu kan mereka tuh langsung ciut dan gitu ya. Oh, ini saya ini ya, apa memang fenomena yang sekarang muncul ya? Betul, Iya, betul, iya, benar. ya. Tidak menyebut gen apa Tidak, gitu tidak, ya? jangan, Nggak bukan, Gen Gen Z, Z, bukan, Gen Z enggak. bukan ya, bukan, nggak hanya Gen Z gitu ya. Nanti kita dibully nih Iya. sama. Treatment saya adalah memang betul di Telkomsel ini ya kita tuh produknya A to Z. Iya. Grab, kenapa Grab A to Banyak Z? banget. Karena kita di kantor pusat itu dituntut untuk berinovasi. Nah, inovasi mereka itu siapa lagi yang akan menyampaikan ke customer kalau bukan garda depan? Iya benar, semuanya di sini Semua harus akhirnya ya. diserap. Iya, iya, Jadi iya. kita tuh setiap hari mendapatkan edukasi, sosialisasi tentang produk yang harus kita deliver ke pelanggan. Aduh, berat Itu ya. kan harus cepat nih. Iya, harus nangkepnya cepat. Cepat dan Iya. karena kita harus keluarkan lagi. Nah, itu mungkin agak sulit buat anak-anak sekarang yang kadang baca SOP juga setengah-setengah gitu kan. Terus kemudian Ini setengah curhat ya Uni ya. iya. Tapi bila soalnya ditanyakan, tapi kan kita Tapi sebagai fair, iya, objektif. betul. Tapi Iya, sebagai iya, iya. leader kan kita nggak mau itu terjadi karena miskomunikasi dengan pelanggan, ya Iya, kan? iya, iya, Apa iya. yang bisa kita lakukan supaya mereka aware dengan produk dan mereka nggak salah benar. menginformasikan? Sulit ini, iya. Saya bilang gini, tidak apa-apa kalian tidak baca, kita ada Mbah Google juga namanya KMS, Knowledge Management, dan mereka tuh kalau mau nyari apapun itu Sebenarnya ada di situ. ada. Cuman kan Iya. problemnya adalah mereka mau nggak baca Niat apa gitu. enggak gitu Nah, ya, Uni ya. mengingat habitnya gitu ya. Beda Kita ya nggak gitu nyebut ya. gen tadi Iya, kan? enggak. Saya kolonial juga Iya. begitu. Akhirnya saya bilang gini, pada istirahat atau di perjalanan kalian buka aja TikTok atau buka aja Oh, sosial yang media. singkat-singkat, Betul, iya. apa yang menjadi isu hari ini. Kemudian apa yang menjadi ekspektasi customer. Kalian tonton itu, kemudian kalian cari solusinya apa. Kalau pelanggan datang, kalian udah tahu jawabannya apa gitu. Jadi daripada kita karena membaca sesuatu yang belum tentu keluar, ditanya. kira-kira bocoran ujiannya Iya, itu iya. sudah bisa lihat di Betul. apa yang menjadi trending topik Iya, hari itu ya. yang viral apa nih sekarang di dunia ini telco? pasti kemungkinan ditanyain Nah, ini, ditanya. gitu ya. Oke, Dan oke. benefit kedua adalah ketika mereka menawarkan produk, mereka sudah tahu juga nih kebutuhan nih. Kan tadi keinginan dengan kebutuhan harus ketemu supaya terjadi selling Iya, kan? iya, iya. Karena kami di sini juga tidak hanya melayani, tapi juga menjual. Oh, marketing juga. Integrated Marketing Communication IMC. sesuai dengan disertasi saya. Oh, itu. Nah, Uni sekarang ke disertasi ya. Balik ke disertasi. keahlian ya ilmu komunikasi. Sekarang kan sosial media itu beragam Uni. Maksudnya tadi Uni sudah mention juga ada TikTok, Ya. ada Instagram, Instagram, ada juga ada kalau X. konten lebih panjang mungkin YouTube, YouTube, ya kan, ada X. Itu seandainya Uni tadi konteksnya AMC lah ya, Ya, marketing. Yang paling efektif sekarang pemilihan sosial media apa Uni kalau kita mendeliver ingin mensosialisasikan produk baru? Itu kira-kira multi channel kah atau Oke, omnichannel. Betul, Omnichannel ya, omnichannel. omnichannel. Semua kanal kita harus isi konten kita. Oke. Iya, karena kita lihat behaviornya customer itu kan dia tidak puas
contoh e-commerce aja ya. Iya, 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 iya. Mereka akan membanding-bandingkan kan dari harga yang selisihnya cuma 5 perak. Iya, Mereka mau pindah terus ke bebas ongkir gitu ya. betul. Iya, Nah, iya. kita juga seperti itu. Kita isi konten di TikTok, di Instagram, di Facebook, di X juga, dimanapun dan YouTube pun kita bisa isi supaya semua informasi itu terintegrasi. Tapi karakter kontennya sama apa beda-beda Ya, Uni? kita misalnya hari ini mau jual Orbit Iya, karena iya. ada promo Orbit. Misalnya lagi promo itu produk itu gitu ya. Ya, kita bikin konten lokal dan kita naikkan juga konten yang memang itu secara nasional harus di-share gitu. Oh, ada program nasionalnya Ada, yang harus di-share. iya. Tapi lokalnya juga Kreativitas diberi kita, kreativitas, betul, diberi ruang gitu ya Uni ya. betul. Oke. Ya, kayak orang Jawa dia suka ngomong pakai bahasa Jawa karena dia Iya. tahu karakteristik pelanggan mereka atau followernya Iya, suka iya. seperti Kalau lucu-lucuan kita gitu. Jawa Barat Kalau Jawa Barat pakai pakai bahasa Sunda iya, iya, iya. gitu. Kalau selama ini pengamatan sebagai akademisi ya, Ya, mana yang paling efektif? Kan tadi omnichannel ya. aha, Apakah memang kontribusinya di dalam marketing itu semua channel sama? Atau ada misalnya gini Uni, ada oke. korelasi tertentu. Ini kalau produknya ini tuh lebih efektif kalau TikTok loh. Kalau Oke, kalau yang ini oke. tuh kayaknya agak harus lebih panjang. Kayaknya orang lebih melihat kita mendingan pakai influencer di YouTube deh Iya, gitu-gitu iya, misalnya. iya. Oke. Yang mana tuh Uni yang? Nah, saya menggunakan teori dari marketing ya, moment of truth ya, MOT, moment of truth. Oke. Itu kan satu hal di mana kita membangun awareness sampai terjadi transaksi. Itu tidak bisa digunakan saat ini karena pelanggan hari ini tidak linear lagi. Kenapa? Karena banyak tools dan aplikasi yang bisa diakses sama mereka. Iya, Maka itu kita harus membuat komunikasi linear yang omnichannel tadi. Saya bilang, ketika dia mencari satu produk di satu platform, dia setengah dia nggak menarik, awareness-nya nggak muncul dalam beberapa Nggak durasi. muncul, Dia oke. balik pindah ke sini, dia pindah ke sini. Nah, maka kita harus paham banget sebetulnya di durasi keberapa, kan itu ada analisisnya ya, data analitiknya untuk membangun Oke. awareness-nya Oke. customer. Jadi saya sampai hari ini masih mempercayai bahwa omnichannel ini adalah komunikasi yang efektif kepada pelanggan dengan menggunakan semua platform yang memang kita paham di situlah pelanggan aksesnya dan di situ memang aksesnya itu benar-benar terlihat activity-nya. Nah, gitu. Tidak hanya sebagai menonton saja, tapi ada activity, baik itu selling, baik itu dia menawarkan ke orang lain dan sebagainya. Oke. Gitu. Masih berlanjut dari topik yang ini ya Uni ya. Saya jadi penasaran. Kadang kita melihat bahwa ada beberapa apa namanya strategi marketing, terutama digital ya. Oke. Ada yang direct campaign ya, orang Iya. memang bikin satu materi advertising Iya, gitu, iya, ya lucu, menarik dan tidak jarang juga beberapa memang berhasil meraih apa namanya perhatian gitu, atensi orang muncul gitu. Tapi ada juga pilihan misalkan lebih soft gitu menggunakan semacam endorser Oh gitu. iya, iya, Nah iya, itu influencer. sebenarnya mempertimbangkannya gimana sih ini? Jadi kalau Oke. kita punya produk nih, ya, misalnya Iya, katakanlah iya. tadi ada modem lah, ada Orbit segala macam. Itu kita milihnya bagusan nih sebenarnya kita fokusnya menggunakan endorser aja Oke, nih gitu, oke. atau enggak sih kita bikin iklan aja langsung gitu ya, kita bikin konten langsung gitu yang itu tuh gimana tuh pertimbangannya ini sebagai Oke. ahli komunikasi Iya, digital nih? ini lebih ke manajemen influencer Nah, ya, itu gimana tuh gitu. nih? Heeh. Jadi ini bagian dari marketing kan. Iya, betul, Nah, betul. dan ketika kita udah menggunakan endorse atau influencer, artinya kan itu ada cost yang harus kita share atau kita prepare. Iya, betul. Karena itu kan tidak ada yang gratis ya. Iya, betul. Nah, buat saya itu tidak ada yang salah juga dengan kita Boleh mengendorse, ya, boleh-boleh bisa saja. ya. Efektif nggak Uni Iya. kira-kira? Nah, itu tergantung alat ukurnya. Oh. Kita alat ukurnya apa? Mau ke awareness kah? Mau ke transaksional kah? Atau apa? Atau mengubah behavior? Kan ada. Jadi ada skalanya, ada prioritasnya. Oh, sekarang saya mau endorse ini atau menggunakan influencer ini karena saya hanya ingin ada awareness Awareness saja. dulu. Iya. Nggak kita nggak Bukan berpikir ke dia langsung transaksi, ke belum. apa selling action, Bukan. ke transaksi belum. Belum selling. Nah, setelah terbangun awareness itu baru step berikutnya apa gitu. Oke. Kita bangun lagi komunikasi marketing yang lebih kuat lagi. Iya, Nah, iya, jadi iya, iya. tapi itu semua channel kita isi supaya orang tidak hanya bermain di satu aplikasi atau satu platform saja gitu. Iya, iya, Tapi iya. tentunya dengan versi yang berbeda-beda tapi konten isinya sama sebenarnya gitu.
Iya ya, jadi memang itu ada ilmu tersendiri ya, Ada. yang unik ya. Jadi saya Iya, juga bingung kadang-kadang nih kalau kita punya satu produk gitu, dalam konteks marketing digital nih udahlah kita bayar influencer aja influencer langsung aja, gitu. iya iya. Ternyata influencer yang digunakan mengendorse pun ada tujuannya ya, Ada, ada iya. sekedar awareness saja Iya, gitu ya, betul betul. tidak belum sampai mendorong orang untuk Untuk melakukan selling, aksi pembelian belum gitu ya. belum Terus belum. barangkali itu merubah behavior Iya, dulu gitu. Oh betul. iya, yang tadinya mungkin dia mobile masih tidak mau menggunakan Eee, modem yang iya, Orbit oh gitu misalnya, ya kan. Oh iya. ternyata lebih praktis ya. Iya, Tapi belum Orbit. tentu beli dulu gitu ya. Belum Tapi dia tahu belum, bahwa kalau kita iya. lagi mendaki Nah gunung ternyata nah, bisa kepake. iya Gitu iya, ya. itu konsep marketing yang saya Iya, tadi iya. bilang bahwa di dunia konvensional, kita masih menggunakan moment of truth, ada jenjang-jenjang, ada Iya. step-step yang membangun, merubah perilaku customer, mulai dari awareness sampai dia melakukan selling. Tapi kalau kita hanya dalam satu platform, orang tuh, ya udah saya cuma melihat dari satu platform aja, nggak ada nih di sini. Tapi kalau kita isi semuanya, dia mau kemana larinya tetap Ketemu kita lagi lagi, gitu. ya Katanya gitu. lu lagi Iya, gitu ya. lagi lah, ya udah deh, gitu Iya iya kan, iya, baik baik dipaksa baik. gitu. Ini teman-teman kita sudah dapat 3 SKS kuliah Magister Ilmu Marketing, Komunikasi dalam mata kuliah apa Bu? IMC, Integrated iya IMC. Marketing Communication. Jadi ini berharga loh ya kan gitu ya. Dan memang ini kita sudah sampai di penghujung juga nih. Jadi saya kira mungkin saya harus mulai Ya, mensintesiskan nih ya. Jadi kalau di episode pertama kita banyak berbicara tentang hubungan teknologi masa depan, AI gitu. Di episode kedua kita justru lebih banyak berbicara tentang marketing communication yang memang sehari-hari Dr. Husnita juga terapkan, ya, implementasikan iya, sekaligus ajarkan di kelas. Ini kan juga iya. agak unik ya. Sebagai pamungkas saya kira mungkin juga sebagai bagian dari nanti saya akan membuat closing statement dari versi saya, tetapi barangkali Ibu bisa meresumekan juga sebagai sekarang posisinya sebagai cendekiawan lah. Oke. Tadi soalnya di episode pertama Ibu sudah mention kurikulum harus ganti nih udah nggak relevan gitu ya. Kedepannya kira-kira Bu Iya, marketing communication, digital marketing iya. gitu arahnya mau kayak gimana sih Bu? Jadi Oke. kan sekarang AI-nya masuk nih, customer juga karakternya profilnya berubah. Tadi yang melayani juga manusianya berubah, ada generasi-generasi tertentu Iya, tadi yang disebutkan dengan karakter yang iya, berbeda-beda. iya, iya. Jadi ke depan masa depan ilmu komunikasi khususnya dalam marketing communication lebih wabil khusus lagi Iya. dalam konteks digitalnya gitu. Oke. Gimana? Gimana ini Ya, Bu? baik. Ini saya mengutip dari Iya, Prof. iya. Suwo nih. Oh ada ya? Ya, ada Nggak nih. sengaja ini. Nggak sengaja, sudah saya stabilo ya. Oh Ini iya. saya mau headline Iya tadi siap-siap. bahwa Sudah di ya AI itu dia itu harus safe. Beliau bilang safe itu adalah kata dari S-nya itu adalah sustainability. berkelanjutan. Iya, Sustainability, atau oke. security ya Oh S-nya. masih S juga Ya, ya? ada S juga. Sustainability and Iya, security. security. Oke. Kemudian A-nya itu adalah tentang bagaimana yang disebut dengan akurasi, akurat. Ini masih sesaat ini tahap evolusi itu masih sering halu ya. Masih sering halu. Kita minta gambarin ya. ini keluarnya, misalnya kita gambarin Iya, soto sering keluarnya halu, bakso. halu kan, nah gitu. Halu, masih halu. F-nya itu adalah fairness. Oh harus fair. Fairness, iya. Harus objektif, Iya, jujur, tidak bias. berkeadilan, tidak bias. Iya, Oke. Dan E-nya itu adalah explainability. Itu Harus mudah bisa dijelaskan. ya, gampang dipahami oleh manusia. Itu akronim yang Safe. sangat hebat ya. Iya, itu. Ya, Jadi ya, ya. AI tools yang kita pakai hari ini harus kita bawa ke safe tadi. Konteksnya dalam marketing communication dan berbasis teknologi Kita itu ya harus karena kita kan sustainability, membujuk harus security, persuasive persuasive communication. Kalau kita communication. udah bohong di awal gitu ya,
customer tidak akan retention, kita nggak ada. Berulang customer itu datang ke kita tuh mungkin kecil kemungkinannya. Iya, iya, iya. Ya Dan kan? itu tadi gagal sustainability-nya ya. Gagal, Kita pakai gagal. save itu ya. Save, Iya, 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 gitu. iya, Jadi iya. closing statement saya adalah saya setuju dengan Prof Suwo bahwa Iya, betul. save AI itu harus ditingkatkan sehingga ketika kita menggunakan tools yang namanya AI itu benar-benar bisa dipahami dan tidak ada hal-hal yang kita tutup-tutupi karena Iya. semuanya transparan ya, dengan tadi katanya bahwa security-nya bagus, Ya, harus aman ya. sustainable-nya aman, kemudian itu akurat dan fair buat kita juga Itu ya. penting, Iya, dan akhirnya kita bisa menggunakan dan mudah dipahami. Kalau customer care tidak akurat informasinya Wah, kacau. kacau. Kita bisa diserang, iya, Iya, sama iya, iya. pelanggan. Datang lagi bawa golok. Datang terjadi kasus Nah, 98. saya tahu itu nama customernya beliau. Jaka Sembung. Bawa golok. Jaka Sembung bawa golok. Mungkin itu dari saya, Iya. Dok. Ini statement closing yang statement-nya. sangat ringkas, cerdas dan bernas serta menunjukkan kualitas pribadi yang cerdas. Amin. Dan tentu saja kalau cerdas itu biasanya ikhlas. gitu Iya, ya kan? ikhlas. Saya boleh simpulkan ya, Ya. SSN dari 2 episode nih saya simpulkan jadi satu. Jadi apa yang tadi kita sudah ngobrol ngalor ngidul secara mendalam nih, mengutip lirik dari idola kita bersama ini Mas Ari Lasso yang luar biasa. Terinspirasi. Karena terinspirasi sekali Iya, saya. Dan saya dari remaja itu sejak kuliah di semester 1 sudah ngefans sama beliau. Masih Dewa 19 lagunya kangen. Tadi ya satu yang saya garis bawahi ternyata customer care entah itu di era AI, entah itu di era terdahulu Iya, konvensional, konvensional. itu harus menyentuh hati Oh ternyata iya, ya. sentuhlah hati. Jadi ini adalah heart to heart communication, edge Iya. to edge gitu ya. Yes. Heart to heart communication yang sekaligus edge to edge kedua yaitu human to human. Ya. Gitu. Dan nanti yang ketiga kita akan ada humanoid to human. Iya, betul. Dapet ya plot Iya, twist-nya. humanoidnya harus kita bahas lebih detail Iya lagi. gitu. Jadi ada 3 ada Iya. 3 edge to edge gitu Iya, ya. Jadi iya. menyentuh Three hati is, ala iya. Mas Ari Lasso itu heart to heart. Ya, kemudian Terus human-nya, ada human to human ya. dan tadi sekarang Humanoid to teknologi, human. humanoid Iya, to to human. human. Jadi Iya. pembicaraan kita pada episode kali ini sangat komprehensif. Berbicara tentang mesin yang barangkali kita anggap deterministik, dingin dan kaku, ternyata ketika diimbuhi empati dari pengguna, dia akan menjadi sebuah alat yang justru dapat meningkatkan kualitas komunikasi manusia. Iya. Jadi menghangatkan hubungan di antara sesama, sekaligus barangkali bisa menebarkan benih-benih cinta. Tadi kan udah curhat sama Cipiti, coba tahu kemudian dia Iya. bisa menemukan satu solusi yang tadi tidak bergantung secara absolut kan ya, Iya. tetapi tetap bisa membuka ruang Iya. untuk mengoptimalkan kompetensi manusia, Iya. terutama kompetensi komunikasinya. Betul. Indah sekali. Saya sebenarnya tidak ingin mengakhiri, tetapi semua tentu ada awal dan Ada akhir. sesuai dengan takdir. Maka pada kesempatan kali ini saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih Uni atas Sama-sama. ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi bibit pengetahuan yang akan bertumbuh menjadi sebuah pokok yang rindang, yang Amin. sejuk, yang buahnya nanti kelak akan memberikan kebermanfaatan untuk kesehatan pikiran, untuk kemajuan peradaban bangsa ini. Amin. Ya, dari yang kecil lah gitu ya. Iya. Barangkali nanti yang nonton masih dikit-dikit gitu, tapi lama-lama kan menjadi Insya bukit Allah, karena kita insya sendiri yang nonton terus berkali-kali. Terima kasih Uni atas sore yang luar biasa sangat mencerahkan ini. Mudah-mudahan Uni senantiasa dikaruniai Amin. kesehatan dan daya untuk terus berdaya guna bagi sesama. Amin, ya amin, kan? amin, Menebarkan Allahumma amin. keilmuan, juga menebarkan profesionalitas untuk melayani dengan hati. Amin. Dengan dibantu oleh humanoid yang berempati. Iya, masuk. Ya, sampai jumpa teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum yang indah untuk kita belajar bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. 38 menit. Enggak ya, sekarang 30 berapa menit? Sama.